Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tahu nggak beli Indonesia pertama kali beli Sinovac tuh 600.000 unit, 600 juta unit, Franky. Oh. Kita kan penduduknya 200 sekian, artinya dia 2 kali pertama itu udah Sinovac semua. Karena pada waktu Cina berhasil bikin itu, Indonesia langsung borong. Vaksin itu sampai saat ini terbukti sangat efektif untuk mencegah pandemi. Mencegah pandemi meluas, menyelesaikan itu. Mencegah supaya tidak jadi wabah. Nah, efektivitasnya sangat tinggi dan vaksin itu pada umum hampir semua vaksin itu adalah aman. Dok, kalau kita kan ngomong tempat itu kan harus jelas. Saya kebetulan ada iseng baca-baca komen, Dok. Ada yang nggak jelas. Ada ibu-ibu, kapan-kapan kalau saya nanti ke sana saya mungkin mau beli jualan nasi kuning umur 58 tahun. Tapi saya bingung mesti kemana. Dia bilang, saya ibu rumah tangga umur 58 tahun di Kediri. Begitu saya baca namanya Wahyu di Ningsih. Jadi saya mesti kemana? Ke Ningsih atau ke Kediri nih, Dok? Ningsih lah. Ningsih ya, Dok. Udah jelasnya D-nya itu kan kata awal penunjuk tempat kan. Nah itu dia, jadi artinya saya harus ke kota Ningsih, cari Ningsih gitu ya, bukan ke Kediri, Dok ya. Tapi di Kediri ada satu hal yang menurut saya juga baru nyobain di situ. Selain terkenal dengan tahunya, tahu lim, sama satu lagi tahu apa ya, enak tuh. Sate, Dokter Jaya mungkin juga udah pernah nyoba sate kuda. Oh, kuda enggak pernah. Ke Kediri aja, Dok. Banyak yang jual sate kuda. Nah, tapi yang hebatnya kalau ke Kediri itu merah menyala di mana-mana. Kenapa? Gudang garam. Markasnya di situ. Sepanjang jalan itu gudang garam semua, dan Saya pikir hampir mungkin PDIP. enggak lah, Dok. Enggak lagi kampanye kok kenapa bisa jadi merah? Merah biru. Kalau merah, tanya lihat moncongnya putih apa enggak. Iya sih. Tapi kalau merahnya nggak pakai moncong kan ada lain lagi. Ya pokoknya intinya saya Kediri itu hal yang kota yang menurut saya cukup menyenangkan, nggak terlalu besar, tapi dipakai buat tinggal. Kalau menurut saya enak, Dok ya, karena bersih dan udaranya masih enak gitu. Walaupun di sana banyak rokok ya. Yang rokok, ya enggak. Teman saya si Erna tuh anak matematik juga, tinggal di Kediri sekarang kalau nggak salah ngajar matematik dia tuh. Entar kapan-kapan saya mau belajar matematik lagi sama dia. Saya pikir mau belajar ngelinting. Nggak pakai ngelinting sekarang, nggak tahu ya di gudang garam tuh udah pakai mesin apa enggak, tapi kan ada zaman dulu pabrik rokok tuh masih banyak buruhnya yang kerjanya cuman begitu-begitu jadi rokok. Harus masukinnya timbangannya tuh dengan tangan ya, harus pas. Kalau nggak jadi rokoknya jadi lembek. Nah di situ ada kerjaan yang di tempat lain nggak ada tuh Franky. Apaan? Motongin? Bukan, orang yang nyium. Oh, Nyium bau ini tomakonya bagus apa enggak gitu loh. Itu gajinya gede loh Franky. Orang nggak semua orang bisa nyium gitu. Terutama saya sinusitis sudah nggak nyium. Jadi untuk Ibu Wahyu di Ningsih, terima kasih nih. Tapi nanti saya ke Kediri aja deh, Bu. Kalau kota Ningsih saya cari di Google Map nggak ada. Nah, Dok, jadi sekarang kita mau ngebahas lanjutan tadi yang kita bahas tadi masalah virus-virus tadi, Dok ya. Virus-virus ini kan tanpa kita minta dia muncul, kayak jelangkung. Datang nggak diundang, pulang kita malah nganterin. Ini virus. Nah sekarang saya mau tanya sekali sama dokter Jaya, virus ini makhluk hidup apa enggak? Gitu. Makhluk hidup tuh asal ada DNA-nya, ada RNA-nya,
DNA atau RNA itu dia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup walaupun tidak lengkap. Oh, oke. Jadi pengertiannya adalah makhluk hidup karena waktu SMA dulu masih diragukan virus itu Enggak. makhluk hidup atau enggak karena dia tidak punya apa gitu ya. Enggak kan dia nggak lengkap, cuman isinya kan kalau namanya sel manusia itu ada RNA, ada DNA. Dia cuma DNA doang atau RNA doang. Jadi nggak ada Dan- huruf D-nya ya. Oh, iya. Kalau D itu deoksiribonucleic acid, kalau itu R itu ribonucleic acid. Si D-nya nggak ada itu. Nah itu gitu. Tapi dia ada gitu. Jadi selama ada DNA atau RNA itu makhluk hidup, Franky. Ya. Nah, sekarang virus itu yang pertama nemuin virus itu siapa? Virus. Enggak Zaman dulu jelas. orang sebenarnya sadar nggak sih bahwa Enggak, dia cuma flu tahu itu sesuatu. Orang kalau orang nggak apa-apa tiba-tiba sakit, mereka kalau zaman dulu ya di awal mereka bilang oh itu pasti kena makhluk jahat. ya kayak Kena makhluk jahat atau mungkin lagi dapat hukuman dari Tuhan gitu loh. Itu mereka pikirnya seperti itu. kayak dulu kan ada penyakit influenza Hmm, sampai korbannya meninggal banyak. banyak ada itu wabah. Saat Sama itu seperti orang masih kayak- belum tahu tuh ya. Belum. Itu adalah flu, Iya, virus ya belum penyebabnya. tahu. Pokoknya ada sesuatu yang menyebabkan itu gitu loh. Tapi tadi mereka nggak nyalain mungkin hukuman dari Tuhan karena kita berbuat jahat. Nah. Kemudian dia bilang mungkin ada makhluk jahat yang ini. Baru kemudian Anthony van Leeuwenhoek Hmm. menemukan mikroskop. Tapi Nah kalau dia mulai iseng-iseng, dia periksa. Oh di tempat di air tuh ternyata ada yang gerak-gerak kayak gitu-gitu. Nah itu kuman, belum virus. Virus itu nggak kelihatan, Franky. Virus itu kemudian setelah mikroskop elektron keluar, ketemu. kalau menurut Ebit GAD bukan karena Tuhan mengutuk, karena Tuhan mulai bosan dengan segala tingkah kita dong. Oke, jadi dengan mikroskop biasa Tidak optik akan kelihatan. tidak kelihatan walaupun bebesarannya sampai 4.000 kali gitu kan. Bisa Ya. tuh, Dok. Nggak. Jadi kalau virus itu harus dilihat pakai mikroskop elektron. Nah, itu jadi udah periode yang berikutnya nanti kita Jadi akan bahas mikroskop deh soal- elektron sendiri dipopulerkan atau diketemukan itu tahun Oh nggak tahu. Nanti abad kita 19-an atau abad 20 nih, Dok. nggak 19-an kali. Jadi 18 sekian udah ada. Waktu saya mahasiswa udah ada kok mikroskop elektron di FKUI. Pasti, Dok. Udah ada nggak? Tapi maksudnya itu belakangan lah. Tapi Anthony van Leeuwenhoek kan boleh jauh-jauh. Nanti kita akan bahas khusus gitu. Tapi penemuan mikroskop itu adalah temuan yang hanya mereka ketemu kuman. Kuman itu masih kelihatan bentuknya. Tapi kalau itu virus lebih kecil lagi. Jadi virus itu dalam skala ukuran milimeter atau nanometer sebesar apa, Dok? Kamu pasti nggak Kecil banget ya. kecil banget. Nah sekarang begini, sebenarnya virus itu sudah ada di zaman dulu. Dan orang sudah tahu bahwa kalau orang kena virus, kena virus itu bisa bikin penyakit yang bisa mewabah. Kita udah beberapa kali kena wabah kan, wabah cacar, wabah pes, kan itu yang korban banyak. Dan yang terakhir kan wabah COVID, itu virus semua tuh punya urusan. Nah, tapi semuanya itu dari sejak zaman dulu, dari 429 itu ada di Yunani itu sudah ada ahli yang ngomong kalau orang udah pernah kena cacar, cacar itu kan salah satu virus, dan sembuh, dia tidak akan kena cacar lagi walaupun terjadi wabah di sekitarnya. Udah sakti lah, Dok ya. Enggak, jadi dia udah tahu itu kan kelebihannya seorang peneliti adalah dia nggak mati kan. Itu dia itu. Mengamati. Oh, saya Bahwa- pikir kelebihan peneliti itu nggak mati, Mengamati. Dia memikirkan apa yang orang lain nggak pikirkan. Misalnya sama seperti itu kan hukum gravitasi. Kok apel jatuh lah, semua orang tahu apel jatuh, tapi kalau peneliti mikirin kenapa jatuhnya ke bawah bukan ke atas gitu loh. Itu loh. Berarti saya peneliti, Dok. Peneliti Apa yang apaan? orang nggak pikirin, saya pikirin, Dok. Nah, tadi dia ngomong gitu. Itu udah 429 Masehi itu sudah ada yang ngomong gitu orang Yunani. Namanya nggak tahu. Nah, pertama kali orang mengenal yang namanya vaksinasi seperti sejenis vaksinasi itu tahun 1000. Di mana coba? Tahun 1000, ceceng. Ceng. Jadi udah 1226 tahun yang lalu. Di mana kira-kira? Di
Nah, sekarang benua dulu deh. Hmm. Asia, Afrika, Enggak, yang Amerika, ketemu apa dok? Australia. Ketemu apa? Benua kan Virus. kayak vaksinasi. Eropa lah dok. Hah? Eropa. Ya kamu salah dalam hal ini. Cina. Asia dong. Iya. Tapi Orang Cina itu yang menemukan pertama kali cikal bakal vaksinasi. ini kita ngomong Cina agak repot nih dok. Hah? Cina tuh ada di mana-mana. Bisa ada Cina di Eropa, Cina di Amerika. Cina asli di sana tuh ada satu teknik yang namanya variolasi. Itu sebenarnya seperti kayak vaksinasi. Variolasi itu begini. Kan ada orang kan suka kena cacar. Pada zaman dulu ada cacar. Itu Sering kan dok. dia belenting, pernah terus keropeng, kan jadi bulat-bulat begitu, caranya rontok. Pada waktu orang berdanah gitu, sama dia diambil nanahnya, ditusukin ke orang. Ya. Tapi habis begitu orang ini pada waktu wabah semuanya kena, dia nggak kena. Jadi sengaja ditularkan virus dari nanahnya si orang yang sakit, ditusukkan ke orang sehat, dan kemudian orang sehat itu jadi kebal. Namanya variolasi. Variolasi. Itu dilakukan oleh orang Cina pertama kali. Dari situ disebarkan ke Asia. Asia tuh 1600 tuh sudah melakukan itu. Masuk ke Eropa dan Amerika 1700. Jadi ke Amerika dan Eropa tuh paling belakang 1700 Masehi itu baru mereka masuk. Itu melakukan satu teknik namanya variolasi. Pada waktu itu sudah diketahui bahwa kalau kita memasukkan kuman virus dari orang sakit ke orang sehat, maka orang sehat itu kan membentuk antibodi terhadap dirinya, terhadap kuman virus tadi, dan kemudian orang itu nggak akan jadi kebal terhadap penyakit itu. Jadi orang Cina nih nggak salah ya, disuruh berguru lah sampai ke negeri Cina ya. Iya. Tapi berguru apa dulu nih, berguru obat-obatan ya. Oh, wah, berburu silat juga. Apalagi. Kalau sekarang berburu dagang, Wenggi. Bagaimana caranya mengurus negara dengan penduduk 1,6 miliar dan bisa kalau sekarang makmur. Dia bilang berwisatalah sampai ke Chongqing. Nah, gitu. Nah, jadi itu variolasi itu pertama kali di Cina, Frankie. Nah, sekarang tetapi nih, kan orang-orang yang suka nulis banyak yang suka gitu-gitu adalah orang-orang barat kan. Makanya nggak masuk di akal kalau kamu bilang orang barat pertama kali. Yang pertama kali melakukan vaksinasi itu adalah orang Inggris, seorang dokter Inggris namanya Edward Jenner. Edward Jenner, seorang dokter dari Inggris, Jenner. Kayak pemain sepak bola timnas kemarin ya. Siapa namanya? Ivar Jenner. Ya mungkin cucunya kali. Cucunya kali. Itu Edward Jenner itu 1796 Masehi. Nah, dia ini adalah seorang peneliti, Frankie. Peneliti kelebihan sama orang biasa. Tadi mikirin yang dia mikirin yang nggak dipikirin. Orang ada yang mau tahu nih sebenarnya kecepatan angin berapa? Bagaimana cara tahu tuh kecepatan angin begini? Ini peneliti nih. Angin kenceng sini. Gimana caranya? Mau tahu kecepatan angin nih? Kalau sekarang kan pakai anemometer dok. Ketahuan. Dia berdiri di sini, dia lompat melawan angin, dan satu lagi dia melompat mengikuti angin. Selisihnya itu kecepatannya lagi. Oh. Peter kan? Ya. Jadi, nah si Edward Jenner ini, si dokter ini, dia kan tinggalnya di pedesaan di Inggris. Dia lihat nih ada orang-orang pemerah sapi. Pemerah sapi itu seringkali ketularan cacar sapi, Frankie. Beneran tuh cacar sapi ada ya? Cowpox namanya. Cowpox. Pox itu kan cacar. Dia cacar melenting-melenting, ada nanah gitu. Juga di tangannya, di badannya gitu. Ya. Nah, mereka sering ketularan cacar sapi nular ke orang. Tapi pada waktu itu ada wabah cacar. Orang yang kena cacar sapi itu tidak kena. Nggak dia kena, nggak ketularan. Jadi artinya dia berkontak dengan cacar sapi, dia kebal terhadap cacar orang, cacar manusia. Yang cacar manusia itu bikin mati, Frankie. Yang wabah itu yang bilang itu orang pada meninggal. Sempet istilahnya jadi wabah kayak COVID. Wabah dunia tuh ya. Kayak COVID.
Jadi dia bingung, loh kok mereka nggak ada yang ketularan aja nggak, apalagi mati. Nah dia mulai timbul isengnya, dia carilah nih orang percobaan OP, ketemu anak kecil umur 8 tahun, namanya James Pitt. Sama dia nih, dia ambil nananya si cowpox itu, disuntikin ke anak itu, digoresin ke anak itu. Dia udah tahu pasti nularin tadi ya. Udah nularin. Abis itu apa yang terjadi? Anak itu rasanya kok keteknya kagak enak. Ingat kan waktu kita ngomong soal dampak itu, salah satu itu dia nyari masuk ke kelenjar getah bening kan, ke sini. Keteknya nggak enak. Dia jadi nggak nafsu makan, kepalanya pusing. Tapi begitu sembuh. Tapi Sembuh. orang tuanya nggak marah tuh. Wah. Anaknya Enggak, kan digituin. dicobain, dia udah tahu kalau ditulari sama cacar sapi kan nggak kenapa-napa. Oh, udah kasih penjelasan dulu ya. Udah dikasih penjelasan, nggak apa-apa. Kan itu kan dia udah lihat faktanya. Jadi fakta pertama adalah pemerah sapi tidak kena cacar gara-gara dia pernah kena cacar sapi. Nah si cacar sapi itu ditulari ke si James Pitt ini. Dia sepertinya ketularan tapi tidak sakit. Tidak sakit kan, akhirnya cuma gitu-gitu dia sembuh sendiri. 6 minggu kemudian sama dia, nah itu isengnya ini baru nih. Pada waktu itu ada wabah cacar air. Smallpox. Nah, itu cowpox, ini smallpox. Nah, si anak ini ditulari sama smallpox sama dia. Cacar air ya, cacar air. Kan itu beda kan virusnya. Begitu ditulari, anaknya ternyata nggak kenapa-napa. Sehat. Udah ada temennya di sana ya. Berapa lama kemudian dicoba lagi, ditulari lagi pakai variolasi lagi. Kagak sakit juga. Wah. Jadi dia kebal, dia bilang, wah beginilah caranya. Jadi kita tipu si virus di badannya dia kita dengan cara kita masukin kuman dari si sapi, badan bentuk zat anti, pada waktu datang virus yang lain yang sebenarnya sama-sama pox ya, ternyata dia bisa ngelawan. Itu terjadi di Inggris. Inggris. Coba terjadi di Indonesia tuh. 1796. Kenapa? Kalau terjadi di Indonesia, itu anak langsung jadi anak dewa, diminta dah tuh airnya, apanya. Kayak Ponari ya. Ponari karena dioles-oles batu semua jadi terkenal dia. Padahal air. Oke dok, terus dok. Jadi enggak, tapi itu yang menjadi cikal bakal bahwa sebenarnya kita bisa membohongi, dalam tanda petik ya. Iya. Membohongi badan kita dengan cara kita memasukkan virus. Ini dalam hal ini virus hidup ya. Dari jenis yang lain yang tidak berbahaya. Dan ini belum dilemahin nih dok. Enggak. Masih ganas di virusnya. Tidak berbahaya, dimasukin ke badan orang dan kemudian badan timbul antibodi pada waktu benar virusnya yang lainnya, yang manusia itu menyerang, dia bisa melawan itu. Oh, si sapi sawan sama si orang. Nah, sapi itu, ini saya nggak tahu bahasa apa, vaka. Di mana nih dok? Di Inggris ya? Ya, namanya vaka. Jadi akhirnya proses itu disebut vaksinasi, Frankie. Oh, ceritanya itu dari sono. Sapi, Frankie. Dari sapi vaksinasi. Nah, habis begitu orang langsung berlomba-lomba lah bikin segala macam vaksin. Ada yang memakai virus dari orang yang sakit. Orang yang sakit kan melenting, disuntikin ke orang itu, tapi virusnya itu dia adalah proses-proses kemudian mereka dilemahkan. Takut kan daripada disuntikin itu kemudian dia benar-benar sakit. Pada waktu si Edward Jenner kan dia pakai cowpox. Iya. Yang jelas tidak berbahaya. Tapi ini pakai virus yang asli dari orang yang sakit. Dimasukin tapi dilemahin dulu sama dia. Nah, dikasihlah proses-proses itu bagaimana cara melemahkan virus sehingga dimasukin kemudian tubuh mengenal itu sebagai virus dan kemudian dia bisa melawan nanti kalau virus sungguhannya datang. Jadi intinya orang mencoba untuk ngakalin si virus. Ngakalin dengan cara virus dilemahkan atau virusnya dimatikan. Ada proses mematikan virus dan itu yang berjasa mengembangkan virus yang model kayak tadi dilemahkan dan virus itu si Louis Pasteur namanya. Oh. Tulisannya Louis Pasteur.
Di Bandung. Yang kita kenal dengan misalnya pasteurisasi dan segala macam. Louis Pasteur itu orang Prancis. Dia bukan dokter, Franky. Dia ahli kimia. Dia bagaimana memproses virus supaya jadi lemah atau mati dan kemudian bisa disuntikan. Tapi kemudian ahli-ahli mempelajari bahwa kalau virusnya ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian, nggak bisa dong cuman virusnya dilemahkan. Apalagi kalau virus hidup. Virusnya mesti dimatiin. Karena kalau nggak ketularan benar, bisa mati. Apa virus yang mematikan? Kita pernah bahas rabies. Rabies itu dari virus yang dimatikan. Jadi rabies itu ketemunya vaksinnya 1885. Jadi si makrofag tadi nih dok, kalau kita bicara makrofag kan yang buat matiin virus, diotopsi jenazah si virus rabies, gitu dok ya? Iya. Jadi dia udah dimatikan, jadi nggak berbahaya buat orang. Begitu disuntikin, tubuh bikin antibody, jadi pada waktu rabies benar datang dia bisa melawan. Oh, tapi ngomong-ngomong Pasteur ini, Pasteur yang dia Pasteur atau Pasteur, tulisannya Pasteur. Ya kalau di Bandung Louis Pasteur. Di Bandung, orang Jakarta kalau masuk ke Bandung, padahal bisa lewat Koja bisa, lewat Toha bisa, lewat Baros juga bisa, semua masuknya ke Pasteur. Jadi akhir macet tuh. Tapi ke sana ya. Apa ya? Ke Pasteur. Bandung Ada apaan di sana? banyak. Pasteur tembusnya kan ke Dago. Ke kanan ke kiri Juanda, kanan BIP. Ketahuan. Bandung mah apal, Dok. Jadi, Dok. jadi begitu, Frank, itu jadi vaksinasi itu asal muasalnya seperti itu. Oke, jadi si Pasteur ini yang bikin dia untuk pakai Menjadi virus vaksin yang mati. seperti sekarang. Virus mati nih dok Iya. ya. Dia pemelopornya ya. Iya. Tapi ya pokoknya dia orang kimia, kan dia bagaimana caranya ngasih bahan kimia ke virus supaya virus jadi lemah atau mati. Tapi si Pasteur ini selain nemuin virus juga Oh dia banyak penemuannya ya. banyak. Susu pasteurisasi. Ya supaya dia awet. Nggak ada ini ya. Oke, jadi virus. Nah sekarang gimana ketahuan dia tuh virus tuh ganas atau nggak ganasnya dok? Kan tadi kita bisa klasifikasikan ini dok. Enggak, mereka pernah penelitian pada binatang dong, virusnya disuntikin sama binatang atau apa, binatangnya jadi sakit apa enggak. Kalau ganas kan Kalau ganas langsung mati. Iya. Gitu. Tadi nggak boleh nih nyuntikin yang virus nggak tahu ganas apa ke manusia. Oh. Soalnya kan penelitian itu selalu penelitian di lab, kemudian penelitian pada binatang. Kalau itu udah aman baru ke orang. Kesian ya dok. Kesian binatangnya. Namanya binatang percobaan, BP. BP. Kalau orang percobaan, OP. Kalau pasien, OS. Orang sakit. Orang sakit. Oke, terus dok. Ya tahu nggak? Jadi gitu kalau ya? soal ini namanya BP, Franky, waktu kita sekolah kedokteran, Bimbingan tingkat 3, kan kita belajar farmakologi, belajar obat bius segala macam, kan nggak mungkin biusin orang kan. Tingkat 3 belum pegang pasien, kita nyariin anjing, Franky. Anjing kita bius. Efeknya berapa lama? Udah gitu mau nyobain obat, cari kucing. Nah kalau mau nyari kucing pada waktu itu, kalau di kita nyari kucing di RSM kan banyak tuh. banyak kan. Tapi kucingnya jadi ganas, Franky. Kenapa? Hampir tiap tahun pasti ditangkap orang sih, dibawa sini dibius, cara dikasih obat. Habis gitu dia udah trauma, Franky. PTSD dia. Begitu ngeliat koas, wah langsung. Tapi kucing kan ganas. BP tadi itu ini apa bimbingan penyuluhan atau Enggak. Bambang Pamungkas. Enggak, tapi itu kucing jadi ganas tuh. Kita mesti cari kucing sendiri. Kalau anjing disediain sama bagian farmakologi. Anjing kampung lah ya. Ya pokoknya ada anjing lah yang dibius, diapain gitu loh. Oke, jadi si virus-virus tadi mulai dibikin vaksinnya setelah model ketemu tadi siapa? Louis Pasteur tadi Ya, tapi kalau prinsipnya itu ditemukan oleh Edward Jenner bahwa virus itu kalau dimasukin ke orang dia tidak menimbulkan sakit, malah menimbulkan kekebalan. Kalau si Anthony van Leeuwenhoek itu mikroskop. Nah jadi udah begitu. Nah sekarang ini baru ada satu konsep baru vaksin itu pada waktu COVID, Franky.
Diapain? Kan pada prinsipnya kan begini, kalau yang namanya vaksin itu virus hidup atau mati atau bagian dari virus, jadi mati, jadi pecahan virus itu dimasukin ke orang, terus kemudian kekebalan kita mengenali virus tadi atau protein pada virus tadi, dan kemudian dia membentuk ya anti, sehingga pada waktu virus asli datang dia bisa melawan. Ya. Itu adalah vaksin yang Sinovac, Yang dari Cina. yang dari Cina. Karena yang pertama kali bikin vaksin COVID adalah Cina. Dan ini virus vaksin yang Konvensional. Kita bilang itu vaksin konvensional karena itu adalah vaksin yang dari di zaman dan dari zaman aslinya si virusnya itu sendiri. virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Nah, itulah yang kemudian sama Cina itu diajarkan ke Indonesia, sehingga kita kemudian punya Indovac, vaksin COVID yang dari Indonesia, Kimia Farma, Franky. Dipakai nggak ya akhirnya? Pakai dong. Kenapa di Indonesia orang masih disuntikin sama Sinovac terus? Masih kalau dipakai? Enggak, itu kan belinya, tahu nggak, beli Indonesia pertama kali beli Sinovac tuh 600 juta unit, Franky. Oh. Kita kan penduduknya 200 sekian, artinya dia 2 kali pertama itu udah Sinovac semua. Karena pada waktu Cina berhasil bikin itu, Indonesia langsung borong. Maka pada waktu itu ada beberapa negara Asia itu yang mau beli kagak ada barangnya. Akhirnya Cina bilang, gue juga, negara gue kan perlu, kan dia wabah kan. Gue nggak bisa ngasih lo, tapi gue bisa ajari caranya. Diajarilah Indonesia, sehingga Indonesia bikin Sinovac made in Indonesia, namanya Indovac. Tapi sebelum itu terjadi kan habis 600 kan kita mesti 3 kali kan vaksin. Begitu Sinovacnya kita habis, kita nggak punya barang. Mulai kita beli vaksin dari AstraZeneca, Pfizer, terus kemudian Moderna, ingat nggak? Nah akhirnya tuh ada yang begitu-begitu, campur-campur sama begituan. Jadi, Nah habis begitu belakangan baru Indovac pergi. Jadi yang virus vaksin yang dari Cina tuh aman-aman aja ya? Ya Tapi, karena prinsipnya sama. Ya. Ada konvensional. Si vaksin yang terakhir dokter sebutin tadi itu kan picu gelombang demo di mana-mana karena ternyata ada efek samping katanya, Dok. Ya nggak tahu lah, tapi itu bukannya ranah kita ngomong gitu, tetapi saya ngomong nih dalam harus sejarah. Yang namanya vaksin itu adalah virus dilemahkan atau bagian virus atau virus dimatikan, dimasukin ke orang, tubuh kemudian berjat anti. Itu protein yang dimasukin protein. Nah itu kenapa saya ngomong tadi, karena saya mau tahu vaksin yang lainnya tuh sistemnya bikinnya gimana. Nah begini, itulah yang kemudian menyebabkan tapi kan begituan kan bikinnya lama. Artinya ya prosesnya gitu. Mereka nih adu-adu cepat. Ini masalahnya soal industri ya, industri farmasi, tahu ya. Bisnis sih, Dok. Yang namanya vaksin itu harganya mahal. Dan asal tahu aja pada waktu itu Sinovac itu murah harganya. Tapi begitu kemudian di AstraZeneca tuh harganya 3 kali lipat, Franky. 3 kali lipat. Nah, bagaimana caranya diproduksi gitu? Nah, si virus ini kan punya duri-duri itu, si COVID. Setiap durinya itu isinya protein. Nah, durinya misalnya anggap dia ada beberapa. Yang duri ini kan protein. Protein itu kan dibentuk oleh RNA kan. Nah, kemudian mereka merekayasa RNA dari protein tadi. RNA kan menghasilkan protein. RNA itu direkayasa. Jadi seolah-olah ini kayak bikin bayi tabung lah, Dok. RNA itu seperti kayak cetakan. Pernah tahu nggak kue satu? Kue satu tahu, Ya, kan dari kacang bentuknya hijau. macam-macam kan. Kacang hijau ditaruh situ di. Kacang hijau dihalusin. Kalau cetakannya begitu kan keluar hasilnya kan kue satu yang bentuknya sama, betul nggak? Iya, Seperti kita mau bikin apa agar deh misalnya. Iya. Dia tuh RNA tuh kayak cetakannya begitu. Cetakannya. Nah dia itu sudah tahu protein ini RNA-nya seperti ini. RNA itu dicetak bisa direkayasa, dia dibikin di lab. Dibikin dop yang banyak, diperbanyak. Bisa diperbanyak di lab. Nah diperbanyak itu yang jadi vaksin. Jadi yang jadi vaksin itu bukan virusnya, tetapi barang rekayasanya itu RNA-nya itu. Nah, itu makanya saya bilang kayak bayi tabung, Dok. Nah akhirnya jadi banyak kan. Kalau banyak dia bisa produksi sebanyak mungkin kan. Nah dengan produksi sebanyak mungkin dimasukin lah, disuntiklah itu ke kita. Kalau masuk ke badan kita, RNA itu sama seperti DNA.
disuntik ke badan kita, setiap sel kita kan ada inti sel. Dimasukin, RNA-nya masuk, gabung sama DNA kita. Gabung sama DNA kita, dan kemudian karena dia udah dimasukin cetakan di situ, sel kita memproduksi proteinnya si virus. Nah, protein dikeluarkan di badan kita. Langsung ke badan bilang, itu ada protein virus. Dia mengenali protein tadi, karena protein tadi dibentuk oleh badan kita sendiri. Tapi itu karena dia ada di pabriknya, di tempat produsennya, pabriknya lah istilahnya. Ada orang nyelundupin nih cetakan ke dalam situ. Ya keluarnya produknya kan sesuai dengan cetakan kan. Iya. Maka proteinnya banyak, kekebalannya makin dahsyat bikin. Makanya kalau vaksin itu, nah itu yang disebut vaksin RNA, menimbulkan kekebalan yang tinggi sekali. Oh, jadi ada efek samping yang nggak diharapin, Dok. Nah, padahal kalau vaksin yang biasa itu masuk protein, menimbulkan kekebalan, tapi proteinnya kemudian habis kan. Kalau ini enggak, bisa terus menerus. Nah, itulah yang kemudian diperkirakan oleh beberapa orang bahwa akibat produksi terus dari protein virus tadi oleh tubuh kita sendiri yang sudah kemasukan di pabriknya itu, itulah yang menyebabkan banyak-banyak efek samping kemudian. Tumor, Dok ya. Nah, tapi sebenarnya nih kalau dari segi saya sendiri, kalau menurut saya vaksin RNA seperti itu sebenarnya bukan termasuk vaksin yang seperti kita mengerti konvensional tadi. Jadi itu sebenarnya itu seperti kayak apa ya, menyelundupkan RNA ke dalam DNA kita. Penyelundupan. Nah, makanya saya nggak tahu ya, tapi sekarang kan setelah COVID memang betul itu lumayan efektif. Karena kenapa? Karena kenyataannya kan seluruh dunia tuh COVID hilang kan? Tapi waktu ada wabah-wabah setiap 200 tahun sekarang kan ada wabah-wabah seperti itu. Itu nggak ada vaksin itu pun dia hilang sendiri kan. Wabah itu selalu muncul sedikit, kemudian meluas seluruh dunia, kemudian hilang sendiri. Pada waktu itu padahal tidak ada inian RNA. Itu loh. Itu apa ya, gejala apa tuh, Dok? Bisa hilang sendiri, datang juga begitu ya? Katanya alam ya. Ya, tapi begini, saya sih nggak tahu ya, tapi itu hukum alam lah, Frankie. Katanya begini, ada orang yang melakukan penelitian itu simulasi dunia. Ada satu kandang, di situ ditaruh tikus, sepasang, kan dia beranak, anak 10, yang 10 dewasa, beranak lagi, dikasih makanan banyak, ya makanan secukupnya lah di situ. Makin banyak populasi kan, lama-lama nggak cukup makanannya. Mereka saling berantem, saling serang dan gini-gini, kemudian populasinya akhirnya banyak yang mati. Berkurang, mulai dari nunggu lagi begitu. Ini sebenarnya artinya kan dengan simulasi tikus itu, orang bilang bahwa di dalam satu populasi namanya dunia ini, orang berkembang biak begini-begini, lama-lama sekali waktu kalau udah overpopulasi nggak bisa ngasih makan, dia akan menciut lagi. Itu hukum alam. Makanya orang waktu itu sebenarnya sebelum COVID-nya muncul, orang sudah perkirakan kayaknya bakal ada wabah nih. Ada beberapa orang yang memperkirakan seperti itu. Untuk ngurangin populasi secara alamiah. Ya, oleh alam. Tapi masalahnya pada COVID kemarin itu ada berbagai macam teori konspirasi, katanya itu disengaja nyebarin virus untuk depopulasi. Nah itu kan ceritanya kayak begitu. Tetapi sebenarnya orang sudah memperkirakan itu kita punya siklus 200 tahunan begitu loh katanya. Ya kita nggak tahu, itu orang statistiknya ngomong seperti itu kan sejarah. Sampai berapa ratus juta sih yang meninggal, Dok? Banyak ya? Banyak, puluhan juta. Kalau puluhan juta sih ya, kita sampai ratusan juta sih mungkin ada. 100 lebih ya pasti ya. Waduh. Kalau kemarin dokter tahu nggak waktu kita main bola tuh lawan Skid and Nevis, populasi negara itu cuma 40.000, Dok. Bisa hilang tuh negara kalau itu kena COVID. Iya. Enggak, tapi makanya begini. Ada beberapa negara tuh yang populasinya hilangnya banyak sekali. Misalnya contoh India lah.
Iya. Itu kan ada banyak film-film di itu video-video tuh ceritain di Sungai Gangga itu penuh dengan mayat. Orang dilempar-lempar gitu. Terus di Itali juga kan banyak katanya populasi orang tua pada meninggal terus pada di jalan tuh pada geletakkan tuh jenazah. Orang tuanya habis tapi yang muda-mudanya itu. Jadi katanya sih seperti kalau beberapa orang sih ngomong gini, itu kayaknya kalau wabah itu seperti di Ayak, oke. Orang-orang yang punya premorbid, artinya punya penyakit kekebalan lemah, punya darah tinggi, kencing manis dan segala macam, itu yang kena saringan seperti orang nampi beras. Nampi beras kan gabahnya keluar. Jadi populasi lebih sedikit gitu. Jadi akhirnya gara-gara misalnya seperti itu di negara Italia katanya yang tua-tuanya pada habis, sekarang yang populasinya muda gitu loh. Ya, itu orang tuh balik ke vaksin nih, Dok. Kok orang tuh punya ya ide tahu-tahu ambil dari RNA-nya doang, Dok ya? Loh, itu udah ada penelitian sebelumnya? Ada, itu namanya seperti kayak gen terapi loh atau apa, itu kan dia dimasukin itu adalah RNA. RNA atau DNA. Kalau kita masukin DNA yang waktu itu kamu pernah bilang, kalau DNA ini jelek bisa nggak dimasukin? Ya bisa, itu adalah rekayasa itu orang-orang yang ahli DNA dan RNA itu. RNA itu ahlinya sama-sama. Tapi dokternya walaupun ahli jangan kayak gitu, Dok ya. Enggak, tapi memang itu ya mereka. Tapi itu kan tujuannya adalah duluan siapa yang bisa bikin vaksin. Karena begitu bikin vaksin, kita tahu misalnya Sinovac harganya sekian. Begitu AstraZeneca tinggi harganya, Moderna juga tinggi, Pfizer lebih tinggi lagi, bisa 4 kali lipat dari harganya Sinovac. Nah, habis begitu kan persaingan dagang kan betul. Habis begitu kan pernah ingat nggak ada isu kalau kita disuntik sama Sinovac, kita ke Eropa atau ke Amerika nggak bisa dimasuk, gitu, nggak dianggap sebagai vaksin. Itu mah diskriminasi. Nggak, tapi itu adalah kenyataan. Tidak diakui. Nggak diapa seperti itu, sehingga waktu itu banyak orang-orang yang langsung bilang, kalau gitu gue salah dong kita pakai Sinovac, mestinya pakai. Jadi beberapa orang malah fanatik, dia mau pakai yang Pfizer atau mau pakai AstraZeneca atau apapun. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya, kalau menurut saya sih yang paling aman adalah yang benar-benar pakai cara yang lebih konvensional. Yang jelas kalau menurut saya yang paling penting tuh divaksin. Itu udah kita punya istilahnya sah untuk masuk mall. Kalau nggak ada gituan tapi mati. Saya itu termasuk orang yang paling lama divaksin ketiga kali. Masih nggak mau saya. Sinovac kagak ada, ya udah nggak mau saya. Sampai sekali waktu saya ke mall, sama istri saya ditolak. Vaksin ketiga tandanya belum ada. Oh, udah langsung pulang. Terus terpaksa. Habis itu saya ke rumah sakit, nyari rumah sakit yang masih punya Sinovac. Oh, nggak itu aja, Dok, nggak beli plakat palsu. Nggak, saya cari. Ya dengan ordal ya akhirnya bisa dapat ada satu rumah sakit yang masih punya itu. Jadi saya, istri dan anak saya yang serumah itu Sinovac semua. Lengkap. Saya pikir ya biarin aja, nggak bisa ke Amerika, nggak bisa ke Eropa, biarin aja dalam hati saya. Yang penting saya lebih aman. Tapi kalau orang kadang-kadang itu bangsa promosi, tapi kemudian kan ternyata kan ada komplain kan. Komplain yang tadi kamu bilang. Komplain jangan-jangan ini ada beberapa penyakit muncul itu karena kan demo vaksin dan segala macam. Terus ada gugatan kan ke Pfizer, banyak itu. Gugatan dan segala macam. Ya, kita nggak tahu, tapi itu urusan orang lah, itu soal itu. Antara sengketa bisnis lah. Saya sendiri ini sebagai seorang yang ngerti yang namanya vaksin kayak gitu ya, menurut saya plus minus ya kalau yang namanya RNA atau vaksin RNA seperti itu. Kita masih belum tahu efek samping jangka panjangnya seperti apa. Tapi jangka pendek dia memang efektif gitu, Dok. Efektif, meningkatkan kekebalan memang. Karena kekebalan dia ada virus bikin antibodi. Tapi karena ini diproduksi terus sama badan kita, kekebalannya juga. Jadi terus-terusan. Iya. Gitu ya. Oke. Terus, Dok, jadi kalau menurut Dokter Jaya, kalau misalkan orang kena virus kan itu mau nggak mau istilahnya jalan paling gampang tuh istirahat. Kedua pakai vaksin. Ya, vaksin pencegahan. Ya, vaksin itu bisa mengobati pencegahan saja, Dok ya. Pencegahan. Jadi supaya artinya seperti kayak gini loh. Kita punya satpam ini udah dilatih nih bagaimana caranya nembak orang. Dikasih perlengkapan senapan misalnya atau pentungan. Jadi jangan salah nih orang nangkepnya ya.
nanggapnya artinya vaksin tadi bukan untuk menyembuhkan, tapi Bukan. untuk istilah Mencegah. menangkal. Istilahnya ngasih pentungan ke satpam dan dikasih tahu bagaimana cara mentung orang. Sehingga kalau ada maling benar dia bisa mentung gitu loh. Tuh vaksin tuh tugasnya itu. Jadi pencegahan daripada kita sakit beneran kan mendingan dia latihan. Itu sama seperti kayak di Jepang kan karena sering gempa bumi. Di sana dia anak sekolah tuh udah diajarin lagi, anak sekolah, kantoran simulasi kalau gempa ngapain gitu loh. Waktu Covid juga dulu kalau nggak salah di rumah sakit tuh kita diajarin lagi bagaimana cara memadamkan api kalau ada kebakaran, bagaimana begini. Jadi ada simulasinya supaya kalau in case itu kejadian beneran kita udah tahu bagaimana caranya gitu. Menanggulangi. Nah, Dok, sekarang balik lagi kepada masalah vaksin tadi, Dok. Vaksin itu sebenarnya paling bagus diberikan kepada manusia itu pada waktu umur berapa? Atau setiap vaksin beda-beda. Beda. Itu sebabnya ada jadwalnya. Tapi ada beberapa vaksin itu sampai saat ini terbukti sangat efektif untuk mencegah pandemi. Mencegah pandemi meluas, menyelesaikan itu. Mencegah supaya tidak jadi wabah. Nah, efektivitasnya sangat tinggi dan vaksin itu pada umum hampir semua vaksin itu adalah aman. Dia aman dan efektif, itu prinsipnya kalau udah dijadiin vaksin. Dan sampai sekarang tuh ada beberapa vaksin yang dijadiin wajib oleh WHO dan Indonesia. Campak itu wajib ya, itu yang campak, misal sama parotitis itu MMR ya, rubella. Campak Jerman, rubella tuh campak Jerman. MMR, polio itu virus hidup yang ditetesin, dia ditetesin bukan itu. Dan DPT, difteri, pertusis, sama tetanus. Oh, pantesan ya, kalau kita anak vaksin DPT polio biasanya gabung jadi satu, Dok. DPT polio karena waktunya sama. Kalau dia yang morbili, campak itu 9 bulan. Benar-benar dikasih. Makanya tuh udah ada seperti kayak bukunya gitu, tinggal di gitu udah ada ini jadwalnya kapan tinggal tanda tangan. Anak-anak saya kan pada waktu lahiran itu kan dapat macam kartu, Dok. Iya. Termasuk dia punya tinggi Kartu berat. vaksinasi namanya. Iya, dan tinggi beratnya segala macam. Ada KMS, kartu menuju sehat. Ini umur sekian, ini sekian, masuk merah, kuning atau hijau gitu loh. Ternyata anak saya yang perempuan sempat mengalami kelebihan gizi. Overweight, Dok. Kegemukan. Tapi sekarang udah kurus banget itu anak. Kurang ya, tapi jangan sampai kekurangan gizi lah. Nah, jadi vaksin ini tidak ada patokan bahwa semua Tiap vaksin itu beda-beda. tergantung vaksinnya. Ya. Dan vaksin ini melulu hanya untuk menangkal virus nih, Dok. Virus. Kalau penyakit lain Ada, yang kuman ada TBC, vaksin juga BCG yang dicoret itu. Oh. Tapi sekarang kan udah enggak. Tapi berapa efektif vaksin itu contohnya ada polio. PBB, polio orang banyak kena polio lumpuh. Jadi wabah di mana-mana. Dilakukan vaksinasi polio, ditetesin tuh. Tahun 56 seluruh dunia tuh sudah divaksin. Dan polio ini penyakit yang nggak cuma ke anak kecil, ke orang gede juga Iya. bisa, Dok ya. Jadi tahun 56 semuanya sudah tervaksinasi. Tahun 80-an, 80 polio hilang dari dunia. Tidak ada polio. Sekarang ini udah nggak ada. Nggak ada. Makanya tidak ada polio. Yang ada Tapi- polio, Dok. Tapi ada tapinya. Di Sukabumi tiba-tiba ada polio. Nah, tuh. Ada polio liar, kita tidak tahu dari mana. Dan polio itu sudah habis di dunia. Itu WHO loh yang bikin pernyataan. Pertusis juga hilang, tetapi kemudian muncul lagi. Saya nggak tahu. Tapi masalahnya begini, polio itu sebenarnya udah masuk museum. Tidak ada. Tapi kan namanya peneliti kita tidak tahu. Tapi kan masih ada yang nyimpen sampelnya. Iya. Kita tak tahu bisa Bocor. Nah itu kan bisa jadi itu ada salah satu yang namanya bioterorisme. Ya bioterorisme adalah terorisme dengan memakai kuman atau virus. Itu ada, Frank. Dan itu nggak boleh dipakai di perang, Dok ya.
Udah dipakai, Amerika pakai. Di perang Dan Iran itu nggak ada tidak ya? boleh, Oh nggak boleh. tapi udah pernah dipakai. Jadi kita misalnya contoh, oh kita mau ngelawan itu daripada kita ngelawan gitu kan, padahal virus, bus lewat dulu pernah yang di itu virus TBC, kuman TBC, pakai selimutnya dilempar situ, justru orang ketularan gitu. Karena wabah meninggal. Jadi itu adalah bioterorisme. Itu nggak boleh. Perang itu itu waktu zaman perang dunia itu mereka pakai, makanya itu dilarang, nggak boleh pakai bahan kimia, nggak boleh pakai biologi. Tapi sampai sekarang masih ada. Pernah ingat nggak ada beberapa orang yang dikirimin surat pakai gitu isinya virus antraks, itu Oh, iya. kuman antraks, kuman itu ya. Ya itu bioterorisme. Ada, Frankie, bukan nggak ada, namanya orang jahat. Tapi makanya kita nggak tahu. Tetapi kalau divaksinasi benar itu bisa hilang. Banyak penyakit yang sudah hilang Jadi, gara-gara vaksin. nah apa yang terjadi dok kalau orangnya sudah tapi antraks kan buat binatang dok ya? Enggak, benar. Tapi orang ketularan. Ya, Dan orang bisa maksud saya meninggal juga. orang nggak ada divaksin antraks dok ya? Enggak. Makanya dikasihnya kuman antraks. Makanya begini. Ya kan? Kalau yang berbahaya begitu biasanya dimatiin kumannya. Ya kan? Jadi kan si teroris kan pinter juga kirimin kuman antraks, karena kalau dikirimin kuman polio ya orangnya percuma juga dibuka ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi antraks jadilah sapi gila tuh dok ya. Hah? Antraks tuh sakit Bukan. Itu penyakit. Nanti kita ngomong lah itu PMK, mulut dan kuku, bukan. Bukan lain. Iya. Jadi vaksin ini dok bukan cuma virus tapi kuman juga. Sekarang penyakit itu sebabnya apa sih dok? Cuma Virus, sama kuman, jamur, dan satu lagi ada tambahan satu lagi yang bikin penyakit prion. Prion itu sapi gila. Nah, Sapi gila itu prion. Prion itu bukan makhluk, protein. Protein tapi bisa menginfeksi orang. Nah, kalau si jamur pakai vaksin bisa nggak? Nggak. Sampai sini nggak pernah ada tuh Nggak ada orang vaksin karena jamur ya? Ya, jadi dua ini aja nih mayoritas nih dok ya. Nah, tapi kalau tadi kan untungnya apa? Kalau udah kena penyakit itu jarang sampai 2 kali dok ya. nggak akan 2 kali kalau udah divaksin efektivitasnya. Nah sekarang begini, efektivitasnya kan misalnya contoh yang campak itu efektivitasnya 95%. Artinya walaupun dia sudah divaksin mungkin ada 5% kemungkinan dia kena, tapi tidak berat, penyakitnya ringan jadinya. Itu. Jadi dia punya reaksi negatifnya jadi berkurang. Jadi bukan berarti sama sekali nggak ada kemungkinan tertular. Nggak pada umumnya efektivitasnya di atas 90% lah. Oke. Nah sekarang dok, tadi dokter dia kan seluruhnya dunia sudah divaksin polio. Divaksin, masih nggak harus berulang lagi dunia itu divaksin polio lagi? Mestinya nggak, karena virusnya sudah tidak ada, kecuali kalau ada orang yang secara gelap itu menyimpan virusnya, itu virusnya nggak boleh disimpan lagi. Dan kemudian menyebarkannya begitu, kita nggak tahu. Tapi kan pada kasus misalnya soal COVID itu kan ada banyak teori itu yang bilang itu sengaja dibikin sama Cina lah, ada yang bilang dari Amerika diselundupkan ke Cina whatever lah, tapi itu unsur kesengajaan. Kesengajaan katanya. Tapi kita tidak tahu kebenarannya, tapi yang jelas adalah itu tertanggulangi gara-gara vaksin. Tetapi kalau mengingat bahwa sebelum juga tidak ada vaksin juga pada waktu zaman dulu juga ya virusnya itu wabah tuh hilang sendiri juga. Ya kalau menurut saya, pemikiran saya dok ya, virusnya tuh pada waktu ketahuan ada virus COVID sebenarnya udah nyebar kemana-mana. Iya. Karena saat itu kan Cina langsung isolasi, blokir sana sini. Ya, dan itu dia hebat, tapi begitu dia langsung isolasi virusnya, dia bikin vaksinnya. Nah, tuh gerak sementara cepet, kalau kita bilang dia belum nyebar, artinya yang kena cuma Wuhan doang dong ya. Ini Nah, kan buktinya. Tapi semua. orang yang pertama kena gitu ternyata kalau kita kilas balik itu orang Amerika. Nah itu dia. Orang Amerika, laki-laki muda itu yang kena. Pada waktu itu nggak tahu lah, tetapi yang kenyataannya seperti apa kita tidak tahu, itu saling tunjuk lah, Frankie. Gini kan dok, Satu nunjuk, yang tiga satu ke belakang. depan, 3 ke dalam. Oke.
Ya udah Dok. Jadi artinya kita nggak usah takut kalau ada kebijakan dari pemerintah untuk vaksin dan Ya, kita harus pokoknya begini, kalau pemerintah itu melakukan vaksinasi itu udah pasti dari approval dari WHO. Hmm. Dunia tuh sudah melakukan penelitian bahwa itu efektif dan aman dan itu adalah masalah dunia, maka itu dianjurkan. Kemudian negara membuat kebijakan dan kemudian mengadakan vaksinasi. Karena tanpa ada vaksinasi cakupan yang luas, itu pasti akan bocor juga, nanti akan ada KLB nanti. Jadi walaupun seperti kasusnya COVID kemarin kan, sebenarnya kan waktu produksinya kan belum cukup Dok ya. Ya. Tapi emergensi itu ya dianggapnya ya. Dianggap dan bisa digunakan. Berapa tahun sih Dok waktu tunggu untuk bahwa sebuah vaksin itu bisa Pada waktu yang di normal? Enggak. Vaksin itu bisa berpuluh tahun, berbelas tahun baru ketemu. Penelitiannya. Waduh. Sampai ketemu. Tapi yang di Cina itu kan cuma berapa nggak sampai setahun, kayaknya mereka udah ketemu duluan. Terus kemudian itu ya jadi perlombaan lah, adu cepat, dan pembuatan vaksin paling cepat itu pada waktu COVID. Jadi secara teori itu mungkin ya. Iya, mungkin. Teori dan praktek ya. Dan satu, kalau misalnya ada wabah seperti itu, yang paling urgent adalah mengisolasi virus penyebabnya atau kuman penyebabnya. Serta diisolasi bisa dibikin vaksinnya gitu. Prinsipnya itu. Kita tahu dulu musuhnya seperti apa, baru kita bisa ngelawan. Ini kan gini Dok, saya tuh lagi mencoba memikirkan ada virus yang airborne kayak tadi Dok ya. Airborne artinya kan dia menular melalui udara. Seberapa jauh jangkauan virus itu menyebar? Enggak, itu yang beda-beda. Kemarin Tapi kan kalau so far ada segala macam COVID segala macam, itu yang paling gampang menular itu adalah campak. Kan kalau virus Tapi COVID ada kan 2 satu meter lagi. tuh Dok, katanya. Enggak, itu setiap virus beda-beda. Kalau si campak bisa luas, lebih jauh lagi ya. Kan katanya sampai 30 meter. Aduh. Nah, itu satu. Tetapi ada juga yang sangat menular, itu adalah salah satu itu SARS. Ingat nggak? Virus Singapura itu yang di Singapura orang sampai Hong ketakutan. Iya, tapi yang lebih heboh di Singapura ketakutannya bukan main. Waktu di Hong Kong itu, profesor yang nemuin virusnya itu, Babi ya itu ya. bukan Bukan. SARS. SARS ya. SARS. Yang nemuin virusnya itu, dia tinggal di satu hotel, seluruh hotel tuh kena semua. Jadi itu sangat menular. Itu lebih begitu lebih bahaya. Tapi untung dia nggak meluas ke seluruh dunia. Tidak. Pokoknya saat itu terjadi Dok, yang heboh tuh Singapura, ketakutan bukan main. Tahun berapa Dok ya? Lupa saya. 2000-an. 2000-an ya. SARS. Dia gituan. Terus udah gitu kan sempat kan ada flu burung, flu babi, tapi nggak meledak luas. SARS juga nggak meledak luas. Di Afrika ada Ebola, nggak meluas. Tapi kalau yang namanya campak sampai sekarang masih ada dan masih meluas di mana-mana. Tapi yang heboh sih Indonesia sekarang. Tercatat dalam sejarah tuh. Tapi ya inilah keuntungannya Indonesia sebenarnya Dok. Oh, untung. Iya, kenapa saya bilang untung? Masyarakat kita kebanyakan itu masih tersebarnya tuh di pedesaan. Nggak, kita terpecah, maksudnya tersebar lah. Tersebar. Jadi kalau kita bicara seperti itu, asal seperti kemarin PP apa? Perjalanan terbatas ya. Apa sih? Asal konsisten kita seperti itu, maka kita bisa aman. Cuman itu Tapi kalau kamu tinggal di India nggak bisa, Franky. India, Bangladesh nggak bisa. Itu penduduknya rapat sekali. Sampai kadang-kadang PP pembatasan apa bersyarat ya. Tapi ada cerita nih, baru saya mau ngomong sekarang itu. Dalam suatu ketika pembatasan PP apa gitu ya, itu udah menjadi abu-abu. Boleh apa enggak berangkat. Jadi masih ada yang bilang sudah aman dan ada yang bilang masih dilakukan pengetatan. Saya ke Surabaya, bawa mobil. Ya kan namanya supir akap kan, antar kota antar provinsi. Udah lewatin Jawa Tengah aman, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa. Ya, kita udah yakin, keyakinan saya saat itu adalah tidak ada pemeriksaan. Jadi udah nggak ada lah PPJB atau apa ya,
Panji belum ada waktu itu ya. Menurut keyakinan saya. Oh, belum. Itu. Nah, yang konyolnya sampai Ngawi Magetan ada diblokir, nggak boleh lurus. Diharusin masuk ke dalam lagi. Jadi tolnya tuh ditutup. Begitu kita belok tutup, kita lihat. Loh, kok arahnya ke sana dibuka lagi. Jadi lewatin tol, keluar dulu, masuk lagi, nyampe Surabaya, Dok. Ya karena Enggak, tanggung banget pada urusannya. waktu itu yang enak ya, yang ini kan sampai di lift itu kan ada panah itu tuh kan, jadi berdirinya di sini gitu jarak semeter Oh, kan. musuhan. Nggak ngomong. Di lift nggak ngomong. Iya, nggak. Saya tuh bukan karena mau bandel, tapi karena saat itu tidak ada pemberitahuan yang definitif lebih mengikat bahwa ini PPJB ya. Pengetatan apalah gitu ya. Saya pikir udah beres, dan karena itu kalau nggak kan mau masuk ke lewatin Cikampek aja harusnya udah stopin kan, ya udah situ balik. Nah, udah sampai Sragen, Magetan, Ngawi, baru ada itunya. Kayaknya cuma batas antara Jawa Tengah Jawa Timur kan. Udah masuk, keluar, masuk lagi, nyampe Surabaya. Pengalaman. Oke, jadi ya saat itu juga kayaknya udah ada virus, udah ada divaksin gitu kan. Cuman vaksinnya belum ketat banget. Nah, selain vaksin nih, Dok, ada nggak cara lain, Dok, yang bisa untuk sebagai penangkal Variolasi yang tadi. variolasi itu yang lebih kuno, Ya. ya Kalau kan? sekarang ya udah vaksin lah, nggak ngapain jadi. Tapi kalau saya Belum sih ketemu lagi metode yang belum. lebih baru, Dok, ya intinya. Kalau dokter ya kenapa? enggak, kalau saya sih saya tetap maksudnya gini. Ya nanti vaksinasi itu metodenya sudah baku. Setiap kali ada virus baru atau bakteri baru, itu selama itu bisa diisolasi virus dan bakterinya, kita bisa bikin vaksinnya. Indonesia sudah bisa. Bisa kan, kita bikin vaksin sendiri. Nah, Di Bandung itu bisa bikin. Ahlinya banyak, ahli DNA di sini yang gitu-gitu. cuman ya saya juga lagi mau mengusulkan gini, cepat dicari virus-virus yang dalam tanda kutip Nggak usah dicari lah, virusnya nongol sendiri kok. terus dibikin vaksin yang lebih efektif. Ada, tetapi kan itu yang dibikin vaksin tuh kalau itu mengancam ada kemungkinan jadi wabah, Frankie. Nggak semua virus, ngapain? Kalau dia tidak membahayakan, Virus yang ngasilin duit gitu, Dok, ya. ya. Nggak, yang sampai sekarang itu masih itu, misalnya contoh vaksin malaria masih banyak di Indonesia. TBC masih banyak di Indonesia. TBC walaupun ada BCG itu, tapi ya nggak tahu lah, tapi masih banyak di Indonesia. Kematiannya tertinggi di Indonesia. TBC. Iya. Tapi TBC kan bisa sembuh, Dok. Pakai obat. Enggak, tapi banyak yang mati. Kenapa tuh? Nah, ya nanti kita bahas tuh sendiri. Oke. PR ya, Dok. Ya. Karena saya juga kadang-kadang Demam berdarah sampai sekarang vaksinnya belum ada. Demam berdarah itu yang meninggal banyak, angka kematiannya tinggi sekali, 20% lebih. itu aja dibikin dulu, Dok. Ya itu biarin lah tugas-tugas orang-orang yang suka bikin vaksin. Kita usul. Nggak, mereka sedang bikin dari dulu tuh, cuman belum jadi lah. Nggak, kadang-kadang kan ada yang sesuatu yang bisa mempercepat terjadinya vaksin, yaitu wabah. Kayak COVID itu sangat mempercepat orang kemudian membuat sesuatu yang tadinya perlu waktu berpuluh tahun, itu akhirnya jadi waktu sebentar udah ketemu. Jadi IQ 200 tuh, Dok. Gara-gara kepepet. Iya, kepepet. Kamu nggak bisa lompat, tiba-tiba ada macan di belakang kamu, langsung lompat lagi. Kalau macan Kamu langsung jadi orang Nias, 2 meter lompat. Ya, itu hebat tuh. Ya, tapi ternyata dia ada pijakan kakinya dulu ya buat loncat. Ya tetap aja ngepernya. Tinggi itu Dia katanya. punya per loh itu. Ya, kalau saya sih, kalau macan sih ada kemungkinan loncat. Tapi kalau orang lain dilepas Miko aja Nggak, bisa loncat. Salah ini. Kalau dikejar macan jangan lompat nih. Belaga tidur aja. Oh enggak, itu beruang. Beruang. Enggak, masalahnya macan juga. Pernah cerita nggak ada pengangguran yang belaga jadi macan? Di Bandung. Di Bandung, Dok. Ya, Begitu gitu, dia, Dok. dia belaga tidur terus dia bilang,
Lo gak usah takut, gue juga bacaan bohongan katanya. Enggak, itu kan cerita di Bandung tuh, Dok. Jangan dibahas, Dok. Sesama alumni universitas negeri jangan dibahas. Oke, Dok. Jadi artinya vaksin ini kita perlukan bukan buat untuk penyembuhan, sekali lagi, bahwa ini kita perlukan untuk penangkalan, Dok ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!